al-muqitu al-hasibu al-jadid al-karimu al-raqibu al-mujibu al-wasi'u al-hakimu al-wadudu al-majidu al-ba'isu al-syahidu al-haqqu al-wakilu al-qawiyyu al-matinu al-waliyyu al-hamidu al-muhsi al-mubdi'u al-mu'idu al-muhyi al-mumitu al-hayyu al-qayyumu al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahad as-samadu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-mu'akhiru al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntakimu al-afu ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitu al-jami'u al-waliyyu al-mughniyu al-mu'ti al-mani'u ad-dharru an-nafi'u an-nuru al-hadi al-badi'u al-baqi al-warisu ar-rashidu as-sabur alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kitab Ihfazillah Yahfazka, tema atau tajuk yang diambil dari hadis Rasulullah SAW, selalu mengingatkan kita bahwa sistem ketuhanan pasti akan terjadi dan kehendak Allah Ta'ala pasti terjadi. Artinya kita dan seluruh jemaah yang ada setiap saatnya ingat Allah dan menjaga hubungan dengan Allah. Pasti setiap saatnya akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan merasa dijaga oleh Allah. Saya ulang, seluruh jemaah setiap saatnya ingat Allah dan berusaha menjaga hubungan dengan Allah. Pasti setiap saatnya Allah akan menjaganya di setiap saatnya dan merasa dijaga oleh Allah. Yang nomor 2 ini yang kadang dilupakan, merasa dijaga oleh Allah. Sememangnya Allah selalu menjaga, tetapi tidak semua yang dijaga oleh Allah merasa dijaga oleh Allah. Seperti saat sekarang ini, kita harus hidupkan di hati kita merasa dijaga oleh Allah. Semasa hidup hati merasa dijaga oleh Allah akan timbul imbal balik. Imbal baliknya bukan berarti Allah perlu kita, tetapi adalah kita yang perlu Allah. Imbal baliknya adalah kita akan berusaha untuk menjaga hubungan dengan Allah. Semakin dijaga, semakin erat. Semakin dijaga, semakin kenal. Semakin dijaga, semakin percaya. Semakin dijaga, semakin bertambah keyakinan dan keimanannya. Pagi hari ini menyambung tajuk yang baru di muka surat 373, yaitu tentang tawadhu dengan Allah atau merendah diri dan bersuara lembut. Kita mengenal Allah diawali dari 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Jika ada jemaah yang sampai umurnya hari ini belum kenal sifat 20 dari sifat wajib Allah, mari kita ulang kaji. Mulai dari
Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Awal mengenal Allah. Supaya dan semoga ketika kita berbicara dengan Allah, banyak yang kita rasakan. Bukan hanya kita merasa bisa bicara dengan Allah, tapi kita merasakan Allah pun bicara dengan kita dan menjadikan kita bisa bicara dengan Allah. Saat kita berdoa, bukan hanya merasa kita bisa berdoa, tetapi kita juga merasakan Allah menjadikan kita bisa berdoa. Saya awali dari bacaan pembukaan tajuk ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan sholawat serta salam kepada Nabi dan Rasul Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Ini adab, etika, ya, tata krama kalau bahasa Indonesianya. Memulai sesuatu memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amma ba'du, selepas itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u, berdoalah, Rabbakum, kepada Tuhan kamu, tadarru'an, dengan tadarru', dengan merendah diri, wa khufyatan, dan suara lirih, suara yang lembut, suara yang halus, suara yang mesra. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka atau tidak menyukai, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Yang dikemukakan pertama di dalam tajuk ini adalah surah Al-A'raf ayat 55, dan inilah bahan tadabbur kita. Muslimin dan muslimah, Allah Maha Tahu, tidak perlu diberitahu. Allah Maha Tahu sebelum kita bagi tahu. Ini iman kita, ini keyakinan kita. Kemudian apa fungsi kita bagi tahu dengan Allah? Kita berdoa kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita merintih kepada Allah, kita menyampaikan hajat dan sesuatu kepada Allah. Intinya adalah kita harus merasakan bahwa diri kita di hadapannya itu adalah sebagai hamba. Diri kita di hadapannya adalah tidak berdaya. Diri kita di hadapannya adalah tidak memiliki apa-apa. Diri kita di hadapannya adalah lemah. Diri kita di hadapannya adalah dhaif. Diri kita di hadapannya adalah hina. Maka Allah Ta'ala mengajar kita dengan alam ciptaan. Lawan kuat adalah lemah. Siapa yang kuat? Allah. Siapa lemah? Kita. Lawan mulia adalah hina. Siapa mulia? Allah. Siapa hina? Saya.
Lawan kaya adalah miskin. Siapa kaya? Allah. Siapa miskin? Kita. Semasa kita mulai memberi pelajaran kepada diri kita tentang siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi kita mengadu, kita berdoa, kita meminta, kita memohon, kita merintih, diharapkan kita istighosah, itu adalah semakin tahu siapa diri kita, yang sangat perlu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang adabnya, etikanya orang perlu itu ya harus menjaga hubungan. Dan Allah ajar, ud'u, panggil. Da'a yad'u itu asalnya adalah panggil. Kemudian dihalusi doa. Berdoalah. Panggil Allah dan berdoalah. Maka dalam doa itu yang puan-puan hafal adalah diawali Allahumma atau Rabbana. Kemudian jika menggunakan panggilan ya Allah, ya Rabbana, panggil dulu. Tidak seketika atau tiba-tiba terus minta tanpa panggil. Contoh dalam Quran itu Rabbana atina, ya. Kemudian tak panggil terus atina, berikan kepadaku, berikan kepada kami. Kurang tepat dan kurang beradab. Panggil dulu Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Lebih-lebih lagi panggilan kemesraan, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, sampai ya Sabur. Baru isinya doa. Ustaz, panjang, lama. Apakah ada merasa lama dengan kekasihnya? Jika orang sedang berkasih dengan kekasihnya, ternyata kita itu dengan Allah masih memperhitungkan lama, panjang, susah. Itu tanda mungkin dalam diri kita termasuk saya, kasih dan cintanya masih dipersoalkan dan dipertanyakan. Karena semestinya orang yang berkasih sayang dengan orang yang dikasihi maupun disayangi, ia tidak lagi melihat kepada jam, tidak lagi melihat kepada panjang pendeknya waktu, karena ia bukan diukur dengan waktu. Maka orang yang mendahulukan Asmaul Husnanya, mesra memanggil Allah dengan Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, terus baru isi doanya. Malah kadang-kadang cukuplah dengan memanggil nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu terkandung di dalamnya permohonan yang kita minta tersirat dalam panggilan. Tersirat dalam Asmaul Husna yang kita panggil. Minta rizki kita sudah panggil ya Rozak. Minta kelapangan hati kita sudah panggil ya Rahman, ya Rahim. Allah ajar ud'u rabbakum tadarruan. Kembali kepada ayat ini. Tadarru, merendah diri. Saya buatkan pendekatan dalam bentuk contoh hubungan manusia. Ada dua. Satu pura-pura, dua benar-benar. Ada orang pura-pura merendah diri, tapi sebenarnya ia sombong dan bangga diri. Contoh, Kak, bajumu cantik, bagus. Kemudian dijawab, taklah ini baju biasa saja. Ini murah saja, bukan berjenama pun.
Ujian kepadanya diberikan, bajumu cantik, lawa. Jawabannya sampai 5. Tak lawa, tak cantik, tak mahal pun. Ya. Jadi memang dia kata tak, tapi di hatinya ingin menunjukkan. Ya. Sampai kepada butangnya ini pun tak cantik. Ya. Manik-maniknya pun tak cantik. Tapi tujuannya itu menunjuk-nunjuk. Tapi kata-katanya adalah tak. Ini adalah tanda pura-pura. Tapi ada orang yang memang betul-betul, ya, muslimin dan muslimah, berapa kali kita, termasuk muslimin dan muslimah, saat kita mengenakan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan, dari segi fisiknya itu lebih baik dari yang orang lain pakai, tapi hati kita seakan-akan pecah dan hancur saat kita melihat orang yang memakai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih rendah daripada kita, baik itu dari segi warna, rupa, nilai, harga. Kemudian kita terus mendapatkan pelajaran di hati kita. Dia memang pakaiannya begitu, aku pakaiannya begini, belum tentu hatiku lebih baik daripada dia. Maka ada orang yang pakai pakaian bagus, cantik, mahal, tapi hatinya rendah di hadapan Allah. Hatinya lembut di hadapan Allah. Dia tidak membanggakan. Dan itu tandanya adalah ia orang yang penyantun, penyayang, pemurah, dermawan kepada orang lain. Kalau dengan sesama manusia dilatih untuk merendah diri sebab ingat yang kita punya adalah milik Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana pula kita dengan Allah Ta'ala? Allah ingatkan tadarruan, dengan merendah, dengan merasakan, sehingga dengan merasakan akan timbul rasa kerendahan. Tudungmu yang cantik itu siapa bagi, siapa punya. Ketika kau pakai, kepalamu berdenyut, terasa berat, migrainnya datang. Selesakah kita untuk pakai tudung itu? Selesakah kita untuk pakai baju? Selesakah kita untuk duduk di atas kursi yang berpermadani? Dan lain-lain lagi. Maka tadarruan bukan paksaan. Merendah diri bukan paksaan, tetapi merendah diri adalah dengan kerelaan dan kesadaran. Ingatkah cerita Bani Israel yang dalam terpaksa harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kisah itu ada dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah Ta'ala memaksa kepada Bani Israel harus tunduk kepada Allah saat Bukit Tursina diangkat di atas kepala mereka. Ketika Bukit Tursina diangkat di atas kepala mereka, maka dia terpaksa tunduk, tapi kepalanya mendongak ke atas. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berpegang dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan panduan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Tadarruannya bukan keterpaksaan, tapi tadarruannya adalah kerana kerelaan. Yang keduanya adalah wa khufyatan. Wa khufyah adalah suara yang lembut, suara yang lirih, suara yang mesra. Dalam tadabbur kita bukan kerana mengubah arti dan makna, tetapi menjiwai. Khufyah itu adalah bisa dijiwai dengan bahasa selain lembut adalah mesra. Ya. Ada kemesraan dengan Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimah. Adanya kemesraan itu menghilangkan persangkaan buruk, menghilangkan suuzon. Seseorang sedang bermesra, dengan B umpama. Haus, minta kepada B, ambilkan air. Dia sedang bermesra, sedang bercengkrama. B kata, tak apa, nanti saya ambilkan. Dia mendengar kata nanti, dia punya thinking bukan negatif. Dia dengar kata nanti, dia tetap berbaik sangka.
bahwa pasti dia akan mengambilkan saya air. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Wa khufyah, mesra dengan Allah. Kemesraan dengan Allah menghilangkan persangkaan buruknya dengan Allah. Maka dalam hidupnya akan selalu merasa nikmat bersama dengan Allah. Lebih-lebih lagi seperti kita yang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Ya. Kita latih untuk mesra dengan Allah. Khufyahnya itu kita terjemah, kita tadabburkan dalam diri kita adalah kemesraan. Bangun tidur mulai terasa berat, kaki untuk melangkah. Karena memang faktor umur, bukan karena faktor malas. Kalau muda-muda dulu bangun berat karena faktor malas. Puan-puan umur 60-70 tahun bangun berat bukan malas. Insya Allah bukan malas. Tapi karena faktor umur. Ya. Berjalan tidak boleh cepat seperti dulu ketika muda-muda lagi. Ya. Bukan karena malas, tapi karena umur. Ya. Kadang-kadang sampai suara tinggi suami istri, minta maaf. Ya. Suami udah tunggu depan rumah karena anak keluar. Istri nak pakai kasut tuh lambat, ya. Jangankan kasut slipper, ya. Kalau disuruh cepat-cepat, nanti takut jatuh. Ya. Kalau cepat nanti terbalik kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, ya. Nak sarungkan lambat. Ya. Itu bukan karena malas. Maka muslimin muslimah semakin bertambah umur, kemesraan suami istri dalam Al-Quran namanya rahmah. Ya. Kalau masih muda namanya mawaddah, ya, sebab masih kuat, masih cantik. Ya. Kalau sudah bertambah umur namanya rahmah, yang muncul adalah kasih sayang. Lambat tak apa, asal selamat. Ya. Kalau bahasa Jawa, alon-alon asal kelakon. Bahasa Melayu, ya, lambat asal selamat. Karena memang faktor umurnya adalah sudah seperti itu. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala ya mesra. Muslimin muslimat dengan sholat sejumlah orang muda mungkin berat, tapi hatinya selalu mesra dengan Allah taala. Bangunnya dengan kemesraan, rukuknya dengan kemesraan, sujudnya dengan kemesraan, sampai nanti angkat tangan doanya pun dengan kemesraan. Nah, ini arti wa khufyah, yang diartikan suara lembut adalah suara mesra. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah kabarkan kalau Allah itu tidak suka orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas itu ya kita mengukur kepada diri kita masing-masing. Siapa kita? Ya, khususnya dalam urusan tauhid. Ya, dalam urusan tauhid melampaui batas berarti mengambil batas-batas ketuhanan, merasa mampu, merasa kaya, merasa kuat padahal tidak mampu, tidak kaya, lemah. Ya. Kalau orang itu merasa sifat ketuhanan ada padanya, berarti dia sudah melampaui batas, keluar dari sifat kemanusiaannya. Yang nomor 2, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza salaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, jawablah fa inni qarib, bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu, aku menjawab atau mengabulkan da'watad da'i, permohonan orang yang berdoa. Idza da'an, apabila ia meminta dan memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran atau dalam petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 186. Pada pembukaan tajuk ini dikemukakan 2 ayat. Satu yang di atas tadi adalah Al-A'raf, yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 186. Dari ayat 186 surah Al-Baqarah ini pendekatan dan tadabbur kita adalah terbagi menjadi 3.
Pertama adalah suara hati bertanya tentang Tuhan. Itu hampir terjadi pada semua orang. Ya. Suara hati bertanya tentang Tuhan. Karena memang hati itu ingin kembali kepada Tuhan. Yang ingin menjauh itu nafsu, yang ingin mendekat itu hati. Sehingga mencari dan mencari. Cerita Nabi Ibrahim tidak dilupakan dan ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Saat itu berpisah dengan kedua orang tuanya. Saat usia akil baliknya, suara hatinya mencari Tuhan. Maka saat jumpa dengan ayahnya, tanya, ya, siapa Tuhanku? Dijawab ayah. Siapa Tuhan ayah, atuk, dan seterusnya. Tidak menemukan jawaban yang benar dan dapat diterima. Kalau Tuhanku ayah, kenapa orang itu mati? Tuhanku atuk, ataupun mati. Ya. Tidak menemukan jawaban. Kemudian mulailah datang persangkaan, menyangka. Lembaga yang bercahaya, yang besar, bulan disangka Tuhan. Ketika pagi datang, bulan menghilang. Oh, Tuhan bukan menghilang, berarti bulan bukan Tuhan. Datang pagi, memancar cahaya matahari, dikira itu Tuhan. Oh, ketika petang, matahari terbenam, Tuhan tidak terbenam, berarti bukan Tuhan. Sampai Allah mengajar tentang ketuhanan. Allah ajar kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui utusannya, jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kamu jawab, aku dekat. Jawaban yang simple. Allah kata aku dekat. Pemikiran manusia yang dibekalkan akal oleh Allah Ta'ala, dekat diawali dengan jarak. Dipikir tentang jarak. Ya. Seperti hubungan dengan manusia dulu. Ya. Puan-puan mencari alamat rumah seseorang. Kemudian tanya, rumah orang ini, alamat ini mana ya? Oh, sebelah sana. Dekat dengan pasar raya, dekat dengan masjid umpama. Bayangan dekat adalah karena jarak. Apakah itu boleh kita pakai bila kita tadabbur ayat ini dengan membayangkan jarak? Tidak. Tidak boleh dipakai. Karena Allah bersifatkan mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya. Maka ada mengartikan qorib yang berhubungan dengan Allah, fa inni qorib adalah aku hampir. Ya. Tidak menggunakan arti dekat supaya tidak membayangkan dengan bentuk, dengan jarak. Sebab kita dengan Allah itu tidak berjarak. Ya. Bahasa dekat dengan hampir mungkin hampir sama, ya, ataupun berdekatan maknanya. Tetapi bagi menghilangkan bayangan jarak, maka digunakan arti hampir. Di mana kita berada bersama Allah. Dalam gelap, dalam terang, dalam keramaian, dalam kesendirian, adalah bersama Allah. Dalam susah, dalam senang, bersama Allah. Kadang manusia itu lupa, ya, termasuk yang bercakap. Saat susahnya ingat Allah, saat senangnya lupa dengan Allah. Itu tentang ingat dan lupa. Kemudian tentang jauh dan dekat. Saat susah mendekat, saat jauh, saat senang jauh. Padahal Allah itu selalu hampir dengan hambanya. Bukan mata masing-masing, ya, yang mudah lah.
ini mata bisa melihat karena Allah Tuhan yang maha melihat, dan sememangnya Allah Tuhan yang maha melihat mengurniakan mata dapat melihat untuk melihat kekuasaan Allah Tuhan yang maha melihat. Berarti ini mata muslimin dan muslimah dekat atau hampir dengan Allah. Arti hampir supaya tidak mengelirukan dan sebagai pendekatan awal adalah hampir dengan rahmat Allah dan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah mata tidak dapat melihat. Tanpa pertolongan Allah tangan tidak dapat menggenggam. Tanpa pertolongan Allah kaki tidak dapat berjalan. Berarti saat berjalannya bersama Allah. Saat melihat ya bersama Allah, saat mendengar juga bersama Allah, saat berbicara dan bercakap adalah bersama Allah. Betullah jawaban Allah mengajar kepada kita melalui baginda fa inni qarib, Allah itu hampir. Kemudian kepentingan-kepentingan manusia, ini yang nomor 2. Kepentingan-kepentingan manusia mau datang adalah minta. Ya. Jarang loh ya hubungan dengan sesama manusia dulu mau datang karena ziarah. Kadang-kadang mau datang karena utang, ya. Mau datang karena mau pinjam, mau datang karena mau minta tolong. Ya. Pak Ustadz, ini datang karena bagi jemputan. Ya. Di sebalik jemputan itu karena mengharap kedatangan. Jadi kepentingan. Yang murni silaturahim itu jarang. Dan jika jarang, berarti kita harus latihan. Ya, murni silaturahim. Silaturahim kita, muslimin dan muslimah, saat ini adalah ya seperti ini. Ini silaturahim juga. Kemudian ada majelis ilmunya, ada mengajinya. Mungkin nanti ataupun selepas ini silaturahimnya adalah guna telepon. Semata-mata hendak silaturahim. Tapi kadang kita dibisikkan, ya, tak ada apa-apa telepon, tak ya telepon. Contohnya begitu. Nah, saya mau menyambung silaturahim saja. Ya, contohnya ini yang dari Malaysia, kemudian nanti lepas mengaji telepon kawan yang ada di Singapura. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ada apa? Tak ada apa saja. Saya nak silaturahim melalui telepon. Oh macam tu. Semoga semuanya sehat, keluarganya sehat, ya, diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Lepas tu bla 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 bla. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dapat pahala silaturahim. Ya. Tapi itu kan jarang dilakukan. Ya. Termasuk juga saya. Tapi kalau ada kepentingan maka akan dicari nombor teleponnya, kemudian menelpon. Ya. Sekarang dengan Allah Ta'ala, Allah itu maha tahu kalau kita itu selalu membawa kepentingan pribadi saat menghadap kepada Allah. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku itu menjawab, aku itu mengabulkan, aku itu memperkenankan, aku itu memberikan pada orang-orang yang meminta atau orang-orang yang berdoa apabila memohon kepada aku. Ada 2 kata kunci yang indah untuk kita simpan di hati. Nomor 1, ya, Allah telah menyiapkan diperkenankannya doa bagi orang yang berdoa. Allah telah menyiapkan rizki bagi orang yang bekerja. Allah telah menyiapkan kejayaan bagi orang yang berusaha. Dan yang disiapkan oleh Allah Ta'ala itu pasti. Maka kita tinggal mengambilnya aja. Ingin percaya Allah telah siapkan kejayaan bagi siapa? Bagi orang yang berusaha. Dan ini yang sering saya sampaikan kepada para pelajar saat menghafal Al-Quran dengan ujian yang bermacam-macam, ya, yang harus dihadapi, yang harus dilalui, ya. Selalu saya ungkapkan yang untuk diri sendiri dan kepada para pelajar, Allah telah menyiapkan kejayaan bagi orang yang berusaha.
maka teruskan usaha karena kejayaan sudah hampir. Rujuknya adalah kepada ayat Al-Quran, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menjawab, Allah memberi kepada orang yang berdoa kepadanya. Yang nomor 3, syarat, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fal yastajibu li, maka hendaklah memenuhi perintah. Muslimin dan muslimah, perintah secara syariat kita ketahui melalui hukum ahkam, halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Perintah secara hakikat adalah yang kita rasakan. Antara perintah syariat dan perintah hakikat harus seiring dan seimbang, selari dan sejalan. Lebih-lebih lagi seumur-umur kita ini, perintah syariat kita lakukan, perintah hakikat juga kita jalankan. Bagaimana contoh perintah hakikat? Perintah hakikat itu adalah perintah Allah yang dirasakan di dalam hatinya. Seperti Allah menguji kepada kita dengan suasana seperti ini. Allah perintah apa? Perintah sabar. Allah perintah apa? Perintah syukur. Allah perintah apa? Perintah semangat. Nah, ini adalah berbentuk hakikat. Setelah seseorang memahami kehendak Allah itu baik, berarti hikmah di sebalik kehendak Allah yang baik itu akan membawa kebaikan kepada hambanya. Nah, ini fal yastajibu. Juga wal yu'minu bi, yakin, ya. Yakin dengan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan perlindungan Allah. Nah, yakin dengan pertolongan Allah, manusia diberi kuasa untuk ikhtiar dan usaha. Ya. Usahanya itu tanda yakinnya kepada Allah. Ya. Usahanya itu tanda percayanya dengan Allah. Nah, kalau dua ini sudah ada, fal yastajibu dan wal yu'minu bi, maka peran Allah Ta'ala terhadap hamba yang beriman dan hamba yang menjalankan peraturan dan perintah adalah Allah akan menunjukkan, Allah akan pimpin, Allah akan bimbing. Bahasa Qur'annya la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Karena hari ini dan hari esok itu sudah berbeda. Hari ini Allah telah berikan dan kita serahkan, semoga kita dapat menikmatinya. Hari esok masih disimpan oleh Allah dan menjadi rahasia Allah, dan yang dirahasiakan itu semoga termasuk dalam golongan ma'allahum yarshudun, selalu terpimpin dan terbimbing kepada jalan kebenaran. Setelah dua ayat Al-Quran yang dikemukakan di awal bab ini, kita akan mendengar beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa baginda bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa arti ibadah? Ringkasnya adalah penghambaan. Berarti doa adalah penghambaannya seorang hamba kepada Sang Pencipta, penghambaannya seorang hamba kepada Sang Penguasa. Yang berdoa itu lemah. Tujuan doa adalah kepada yang maha kuat, yang maha agung. Nah, yang disebutkan oleh baginda ini tentu tidak terus tiba-tiba dapat diterima dengan lapang dada. Karena orang awam akan merasakan doa itu minta. Sedangkan baginda sebut doa itu ibadah. Ya. Muslimin dan muslimah, saya buatkan contoh pendekatan lagi. Anak dengan orang tua lah. Ya, anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua, anak datang kepada orang tua, menyampaikan hajat, menyampaikan keinginannya, meminta sesuatu kepada orang tuanya. Ketika dia menyampaikan sesuatu dengan orang tuanya, ya, orang tuanya telah menyiapkan apa saja yang diminta oleh anaknya, selagi mampu akan diberikan.
Ada anak dari salah satu anak itu yang berbudi bahasa, yang menggunakan bahasa yang bagus. Kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa halus. Orang tua memandang kepada anaknya, ia datang bukan karena meminta saja, tapi datang adalah karena posisi anak dengan orang tua. Begitu juga sebaliknya, anak datang bukan hanya meminta saja, tapi dia merasa posisinya sebagai anak di hadapan orang tua. Kalau anak hanya merasa meminta, maka setelah dibagi dia terus pergi dan melupakan kepada orang tuanya. Tapi kalau kehadirannya adalah bukan hanya meminta, tetapi ia merasakan kedudukan sebagai anak di hadapan orang tua, maka setelah dibagi pun dia tetap sebagai anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita itu, doa kita adalah jadi ibadah, jangan berhenti kepada meminta, tetapi dudukkan diri, posisikan diri kita sebagai hamba. Setelah dibagi, kita tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para penyusun kitab As-Sunnah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Sementara di dalam surat At-Tirmidzi dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, mukhun artinya otak. Ya. Muslimin dan muslimah, secara alamiah fungsi otak adalah untuk berpikir. Ya. Hasil dari pemikiran akan menemukan salah dan benar. Hasil dari pemikiran akan menemukan baik dan buruk. Nah, doa itu disebut mukhul ibadah, otaknya, berarti motornya. Jika dan semoga doa kita adalah pengabdian kita kepada Allah, maka ibadah-ibadah yang lain itu, kesibukan-kesibukan yang lain, aktivitas-aktivitas yang lainnya akan terasa sebagai ibadah kita kepada Allah. Saya ulang, saat kita berdoa mampu merasakan itu adalah ibadah kita pada Allah, bukan semata-mata minta, maka ibadah-ibadah yang lain, kegiatan-kegiatan, aktivitas yang lain, kesibukan yang lain, urusan yang lain akan mampu dirasakan sebagai ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Karena kadang-kadang terhenti orang yang berdoa karena meminta, maka ibadah yang lain belum mampu untuk jadi ibadah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya, apabila hal ini sudah diketahui, wahai para kekasih dan pilihan, maka pembahasan utama kita adalah doa adalah ibadah. Di sini kita dapat memaparkan beberapa perkara yang penting. Satu yang akan kita bahas adalah anjuran untuk berdoa. Ini akan ada pembahasan tersendiri. Yang kedua adalah doa para nabi di dalam Al-Quran. Juga akan ada tema sendiri. 3 doa yang paling agung di dalam sunnah, yakni hadis. 4 doa-doa umum daripada Nabi Muhammad SAW yang sahih dan benar. 5 istighfar yang paling mulia dan penjelasannya. 6 perlindungan dari kesedihan, kegelisahan, dan yang serupa dengan keduanya. Juga akan dibahas nantinya. Nomor 7 beberapa contoh Allah mengabulkan doa. 8 meminta doa dari orang-orang solih. Artinya kita minta orang lain mendoakan kepada kita. Juga akan ada pembahasan khusus lagi. 9 berlebih-lebihan dalam doa. Apa itu berlebih-lebihan dalam doa? Juga akan ada pembahasan sendiri. 10 bosan, jemu dan malas dari berdoa serta lambatnya pengabulan doa. Ini penyakitnya orang yang berdoa dan bisikan-bisikan syaitan terhadap orang yang berdoa juga akan dibahas. 11 waktu-waktu yang mulia dalam mengabulkan doa.
Memangnya Allah tidak terikat dengan waktu, tetapi Allah Ta'ala punya waktu yang diberikan kepada hamba, yang waktu itu adalah waktu yang utama. Juga akan ada pembahasan sendiri. 12 doa dan takdir. Apa itu doa, apa itu takdir, bagaimana peranan doa, bagaimana peranan takdir, dan bagaimana pertemuan antara doa dan takdir sehingga tidak salah paham dan tidak paham yang salah. Satu persatu. Tentang pertama, anjuran untuk berdoa. Anjuran untuk berdoa seperti yang sudah kita dengar bersama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagian orang ada yang menjadikan doa ini hanya sebagai pintu alternatif kedua. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan tidak mengapa kamu berdoa. Seolah-olah berdoa itu adalah sebuah urusan yang sangat mudah apabila dia datang dan pergi. Sementara mereka tidak mengetahui bahwa doa adalah seperti sebuah anak panah di malam hari. Salah seorang yang solih menjumpai salah seorang penguasa yang zalim. Maka penguasa itu pun berkata, demi Allah saya akan membunuhmu dengan cara yang belum pernah aku membunuh seorang pun dengannya. Maka hamba Allah yang solih ini berkata, sekiranya kamu mempunyai banyak prajurit, kamu mempunyai banyak rumah-rumah indah, kamu mempunyai berbagai jenis pedang, dan kamu juga mempunyai tombak, sementara aku punya anak-anak panah di malam hari. Si penguasa yang zalim itu bertanya, apakah anak-anak panah di malam hari itu? Lelaki yang solih ini menjawab, yaitu tali-tali busur yang aku panjangkan dengan penuh kekhusyuan. Lalu aku kirimkannya dengan air mata tanpa tidur di malam hari. Lalu dia pun diangkat oleh yang maha hidup lagi maha mengatur semua urusan makhluknya. Dan dia berkata, demi keagungan dan kemuliaanku, sesungguhnya aku benar-benar akan menolongmu, meskipun setelah beberapa waktu lamanya. Dengan penuh gemetar, si penguasa yang zalim itu berkata, selama kamu berlindung kepada yang maha hidup lagi maha mengatur semua urusan hambanya, maka saya tidak akan berani untuk menyentuhmu. Siapakah orang yang berlindung kepadanya, tetapi dia tidak menolongnya? Titik. Muslimin dan muslimah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi, dan semoga rahmat Allah Ta'ala untuk kita semua. Anjuran untuk berdoa bukan Allah Ta'ala perlu kita, yang harus kita memuja Allah, memuji Allah, dan jika tidak Allah tidak mulia. Bukan begitu. Allah tetap mulia dengan zatnya, tanpa dipengaruhi oleh makhluk dan alam ciptaannya. Allah itu sangat kasih. Salah satu kasih Allah Ta'ala menunjukkan jalan kepada hamba untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Saya buatkan contoh lagi. Guru itu sangat kasih kepada muridnya. Ya. Ketika murid menghadapi peperiksaan ataupun ujian, peraturannya guru tidak boleh memberitahu jawaban soalan ujian atau peperiksaan itu kepada muridnya. Tetapi karena guru itu sangat kasih kepada muridnya, guru memberi kisi-kisi, ini bahasa Indonesia, memberi kisi-kisi itu adalah bayangan-bayangan ataupun menuntun untuk menemukan jawaban yang benar dari soalan yang ditunjukkan, soalan yang dihadapi. Ketika sudah sedikit bisa membayangkan kasih guru kepada muridnya atau kasih orang tua terhadap anaknya, kasih Allah kepada kita itu jauh lebih besar.
sesuai dengan umur kita dan iman kita. Anak-anak atau disebut kanak-kanak masuk ke remaja, remaja masuk ke dewasa, dewasa ke orang tua. Perasaan di hatinya di hadapan Allah Ta'ala berbeda-beda. Dan perbedaan itu adalah dipengaruhi dengan keyakinan ataupun keimanan. Namun secara umum, ya secara umum bisa diambil kesamaan. Anak kecil ya punya keinginan, remaja punya keinginan, dewasa punya keinginan, dan jadi orang tua pun ada keinginan. Karena Allah yang menanamkan keinginan. Allah yang menanamkan keinginan, Allah juga yang menunjukkan bagaimana tercapai sebuah keinginan. Apa yang Allah tunjukkan? Doa, minta. Masya Allah. Yang namanya membuat contoh itu ya agak mudah, walaupun buat contoh itu pun kadang ya susah. Ya. Muslimin dan muslimah. Ya. Dulu, kan sekarang. Dulu itu di Malaysia kan ada yang namanya BRIM ya, Bantuan Satu Malaysia. Ya. Orang yang cukup syarat akan mendapat, yang tak cukup syaratnya tak dapat. Umpama begitu. Ya. Untuk cukup syaratnya kena menunjukkan warga negara Malaysia dengan IC-nya dan dengan syarat-syarat yang lain. Bantuan itu sudah disiapkan. Kemudian menunjukkan identitas dirinya, identitinya, IC-nya. Dengan Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, pemberian Allah itu sudah disiapkan. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan, IC-mu bawa. Berarti sifat kehambaanmu kamu bawa. Sifat keaslian dirimu sebagai hamba itu kamu bawa. Ketika seseorang membawa sifat keasliannya di hadapan Allah, kemudian menyampaikan di hadapan Allah hajat dan keinginannya, satu, ia menyampaikan itu adalah ibadahnya. Dua, ia menyampaikan itu telah disiapkan oleh Allah Ta'ala pemberiannya. Itulah kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka contoh perjalanan orang alim ataupun orang solih dengan penguasa yang zalim, lawan melawan itu tidak akan dapat dilawan. Orang yang berserah dengan Allah dan menggunakan kekuatan hubungan dengan Allah, sekali lagi, tidak akan dapat dilawan. Orang yang berserah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah itu tidak dapat untuk dilawan. Oh, saya bisa melawan dia. Saya ambil pedang, saya pukul dia. Memukul orang yang berserah kepada Allah. Dia tidak merasa dipukul, dan jika pukulan itu terkena, dia merasakan bukan dari orang yang memukulnya, tetapi ada dari kehendak Allah yang mengingatkan untuk dirinya. Sehingga selalu persangkaan baiknya itu menguasai, husnuzonnya menguasai dirinya. Dan di dalam perjalanan cerita yang diceritakan itu mengambil intisarinya adalah terletak kepada kekuatan doa. Allah suruh kita doa supaya kita kuat. Kuat menghadapi apa? Bukan menghadapi Allah. Kuat menghadapi ujian-ujian Allah. Saya ulang, Allah suruh kita berdoa supaya kita kuat. Kuat untuk apa? Untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah Ta'ala hadapkan kepada kita. Jadi, jangan berhenti berdoa. Berdoalah. Ya. Dalam bacaan saya tadi, diakhiri dengan pertanyaan, siapakah orang yang berlindung kepadanya tapi tidak mendapatkan perlindungannya? Jawab di hati kita. Enggak ada orang yang minta perlindungan kepada Allah kemudian Allah tak melindungi. Bayangkan hubungan
makhluk dulu. Anak minta perlindungan kepada orang tua, sejengkel-jengkelnya orang tua terhadap anaknya, kalau anak betul-betul minta perlindungan akan dilindungi. Anak datang kepada orang tua, minta tolong, betul-betul minta tolong, luluh hati orang tua, walaupun anak itu sering membuat orang tuanya marah, tapi anak minta tolong akan ditolong. Orang tua mana yang ketika anak minta tolong dia tidak menolongnya? Kalau soalan itu kepada manusia, kepada makhluk mungkin terjadi. Tapi kalau dengan Allah, dengan berbaik sangkanya kita kepada Allah, jawabannya adalah siapakah orang yang berlindung kepadanya tetapi dia tidak melindunginya? Enggak ada. Siapa minta tolong Allah akan menolongnya. Siapa minta perlindungan Allah akan melindunginya. Siapa minta rezeki Allah akan bagi rezeki. Dalilnya mana? Kalau seandainya butuh dan perlu dalil. Ya. Allah itu bersifatkan Asmaul Husna di dalam semua keinginan kita ada di dalam sifat Allah Ta'ala. Nah Allah itu bersifat memberi rezeki, takkan minta rezeki tak dibagi karena dialah yang memberi rezeki. And impossible, tidak masuk akal dan mustahil jika Allah tidak bagi. Maka soalan itu jawabannya tidak ada. Siapa yang benar-benar minta pasti diberi oleh Allah Ta'ala. Cerita lagi di bawah. Al-Baromika dimasukkan ke dalam penjara. Al-Baromika adalah segolongan penguasa yang sangat angkuh. Makan, minum, tertawa, membina dan meninggikan istana-istana. Bahkan dengan bangganya mereka mengecat istana-istana mereka dengan air emas. Mereka juga suka menumpahkan darah manusia. Ketika itu ada seorang syekh yang sudah lanjut usia yang mereka aniaya. Lalu dia mengangkat kedua tangannya pada waktu sahur dan berdoa, wahai Zat yang melenyapkan orang-orang yang sombong, timpakanlah siksa kepada kaum Baromika. Maka Allah yang Maha Agung lagi Maha Kuasa tidak membiarkan begitu saja. Apabila dia mengazab, maka sesungguhnya siksanya itu sangat pedih, lagi keras. Oke. Muslimin dan muslimah, dua orang berdoa. Bayangkan kita bukan Tuhan, tetapi kita membayangkan jika kita yang diminta. Dua orang meminta dengan permintaan yang berbeda. Yang satu minta hujan, yang satu minta panas. Sedangkan hujan dan panas itu berlawanan. Kalau puan yang diminta memperkenankan yang minta hujan atau memperkenankan yang minta panas? Bingung, karena kita bukan Tuhan. Allah tidak pernah bingung dalam menghadapi hambanya. Dengan banyaknya permintaan, bahkan semuanya meminta, Allah ada sifat adil dan bijaksana. Keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah Ta'ala Maha tahu mana yang maslahah untuk hambanya, mana yang membawa kesudahan yang baik untuk hambanya. Ketika kita mendengar cerita orang alim atau syekh yang berdoa kepada Allah supaya ditimpakan siksaan kepada kaum Baromika, ya, kita harus luas cara berpikirnya. Nomor satu, Allah suka kebaikan, Allah tidak suka keburukan. Nomor dua, Allah janji akan memperkenankan doa kepada hamba yang berdoa. Secara lahiriah ataupun kulitnya, seorang syekh ini tadi seakan-akan menyuruh Allah. Tetapi isinya, intinya bukan menyuruh. Percaya kepada Allah bahwa kebatilan itu akan hancur. Didoakan atau tidak didoakan, kebatilan itu akan hancur.
Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang nomor 3, seorang hamba tawaduknya kepada Allah Ta'ala adalah menyampaikan, mengadu, berdoa, memohon, dan juga meminta. Allah Maha mendengar. Allah Maha menjawab. Allah Maha memperkenankan. Sebelum kisahnya diteruskan, dikemukakan ayat Al-Quran, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Artinya inilah hukum ketuhanan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Siksa yang amat pedih bahkan sampai ke hati dan sangat keras. Roh-roh itu tidak akan mampu menanggungnya. Akhirnya kisahnya berlanjut. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah orang yang paling dekat kepada mereka pun murka dibuatnya. Karena sesiapa yang bergantung dengan tali selain tali Allah, maka tali ini akan mudah terputus. Dan barang siapa yang tunduk kepada seorang teman, seorang sahabat, redha kepadanya selain daripada Allah, maka kejatuhannya justru datang dari sahabatnya itu sendiri. Maka Allah mengazab mereka dan Harun ar-Rasyid murka kepada mereka. Lalu dia membunuh para pemuda-pemuda mereka di siang hari dan menghampiri orang-orang tua daripada mereka dan masukkan mereka ke dalam penjara. Kemudian dia mengambil istana-istana dan menawannya dengan bala tentaranya. Lalu mereka masuk ke dalam penjara. Seorang yang amat tua, kedua alisnya sudah jatuh ke kedua matanya. Lalu mereka bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Dia menjawab, saya bukan penghuni akhirat yang telah mati dan juga bukan penghuni dunia yang masih hidup. Sudah 8 tahun aku tidak dapat melihat matahari. Mereka bertanya lagi, apa sebenarnya yang membuat kamu sampai ditimpa peristiwa seperti ini? Dia menjawab, doa orang yang kena zalim, yang berjalan di kegelapan malam. Sedang kami melalaikannya, sementara Allah tidak pernah melalaikannya. Oleh itu, doa itu bukanlah masalah sampingan bagi seorang muslim, tapi ia adalah suatu perkara yang serius. Orang yang beranggapan bahwa doa adalah masalah kedua, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang bodoh. Muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Demikian pada awal mengkaji tentang anjuran untuk berdoa. Insya Allah yang akan datang masih dalam kajian anjuran untuk berdoa. Akan kita sambung pada minggu hadapan, insya Allah. Semoga manfaat dan berkah. Saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu pagi ini. Kurang lebihnya minta maaf dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan shalihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.